إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa bulan lalu sebagian dari kita mungkin berpikir kira-kira beberapa bulan mendatang akan Ramadan. Lalu beberapa hari sebelum Ramadan, sebagian kita mengatakan insya Allah sebentar lagi akan tiba bulan Ramadan. Lalu ketika sidang itsbat digelar dan telah diitsbatkan bahwasanya Ramadan jatuh pada malam esok, maka kemudian kita bersukacita di hari itu dan juga esoknya. Ramadan telah tiba dan di awal Ramadan kita berusaha untuk memaksimalkan apa yang kita bisa dari amalan saleh. Dan tiba-tiba saja sudah di hari 16, 17 di pertengahan Ramadan, di putaran kedua dari 10 Ramadan. Dan ini mendekati 20. Sehingga sebentar lagi masuk 10 terakhir dari Ramadan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitulah waktu yang begitu cepat. Terlebih di zaman sekarang yang memang terjadi taqarubul azman, yaitu zaman-zaman begitu dekat. Terasa seolah-olah cepat sekali berlalu, seperti baru kemarin. Dan ketika menunggu seperti lama sekali, ketika telah selesai seperti baru kemarin. Apakah kita menunggu sampai berakhirnya Ramadan, kemudian bersukacita di hari raya Idul Fitr, dan kita katakan betapa cepatnya Ramadan? Dan mungkin sebagian dari kita di Ramadan kali ini merasakan kemudahan yang lebih, dikarenakan seringnya hujan, kemudian angin juga baik, terasa enak, terasa apa-apa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya macet sedikit di jalan berangkat dan jalan pulang. Dan tiba-tiba sudah pertengahan Ramadan, tiba-tiba sudah menuju 10 terakhir Ramadan, dan nanti suatu saat tiba-tiba sudah malam takbiran. Bagaimana kalau kita bertanya pada diri kita, bagaimana ketika tiba-tiba sudah ada kematian? Maka kehidupan begitu cepat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. 10 terakhir Ramadan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berijtihad, bersungguh-sungguh memaksimalkan diri untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam-malamnya. Hal yang mungkin tidak bisa kita copycat. Tetapi setidaknya kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriktikaf dan memperbanyak amal saleh, di antaranya membaca Al-Qur'an dan lainnya di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Maka di sini ada hadis, jemaah sekalian rahimakumullah, yang menunjukkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan, hal-hal yang beliau tidak sesungguh itu di hari-hari lainnya. Kemudian beliau juga berkata, itu Aisyah berkata radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza kana dakhala al-'ashr shadda mi'zarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau misalnya sudah memasuki 10 terakhir Ramadan, maka beliau pun mengencangkan pakaian bawahnya, yaitu mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan istrinya. Di sini ada penjelasan masalah ahya lailah, menghidupkan malamnya, yaitu bis salati wa dzikri wa du'a, dengan salat, dengan zikir, dengan doa, dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian aiqadha ahlah, membangunkan istrinya, yaitu aiqadhahum min naumihim, membangunkan istri-istrinya dari tidur mereka, agar istri-istrinya juga berjuang dan bersungguh-sungguh untuk salat, zikir, dan merunduk di hadapan Allah Ta'ala di malam-malam terakhir Ramadan. Dan sunnah seperti ini, menghidupkan malam 10 terakhir, insyaallah banyak dari kita melakukannya, alhamdulillah. Tapi tidakkah di antara kita berkenan, dan memang seharusnya harus berkenan, untuk menjadikan istri-istri kita pun menghidupkan malam-malam ini? Entah membangunkannya ketika kita i'tikaf di masjid. Sekarang sudah ada telepon, bisa dengan WhatsApp atau dengan alarm, dan kita bisa bangunkan istri-istri kita melalui jarak jauh, atau mereka bangun sendiri dengan inisiatif mereka. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala jadikan keluarga kita keluarga yang berkah. Betul bahwasanya untuk sampai level disebut saleh jauh sekali. Apalah kita mau dibilang saleh, kalau kita ngaca pun kita malu dengan amalan kita dan kelakuan kita. Tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, apakah terus-menerus seperti ini cara berpikir kita? Ketika zaman sudah sebegini modern, teknologi sudah sebegini canggih, kemudahan sudah segini besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita itu dimuliakan oleh Allah taala dengan fasilitas duniawi agar bisa menjadikan diri kita terangkat secara ukhrawi di akhirat nanti. Jangan sampai kita stuck dengan kesederhanaan amalan yang belum seberapa ini, melainkan kita harus memiliki at-tumuh, ambisi untuk akhirat. Dan di antara kesempatan teremasnya adalah 10 hari terakhir Ramadan ini. Betul bahwasanya kadang-kadang istri atau anak kita pun heran, misalnya kalau kita i'tikaf, misal saja, saking belum pernahnya seperti itu. Tetapi tidak masalah. Yang kita cari adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan justru dengan kita mencontohkan, insyaallah istri dan anak kita akan ikutan. Bahkan dari hal-hal yang kecil saja, jemaah sekalian rahimakumullah, yang di sini saya wasiatkan diri saya dan juga jemaah, baik di 10 terakhir Ramadan atau nanti sore, ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun da'watuhum mustajabah. Ada 3 golongan yang doa mereka itu akan dijawab oleh Allah taala. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Imam di sini masuk ke kategori imam wilayah, daerah, negara, keputusan hakim, yaitu para hakim qadhi, sampai skala mikro, yaitu imam keluarga seperti kebanyakan dari kita yang memiliki istri ataupun anak. Maka kita adalah para imam di keluarga kita. Dan di antara bentuk keadilan seorang imam adalah mentarbiyah dan mendidik keluarganya untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Adil itu fair. Kalau misalnya kita mau berlaku fair terhadap istri dan anak kita, maka jangan jatahkan mereka dunia saja, tapi jatahkan pada mereka jalan menuju akhirat. Baru itu disebut fair dan adil. Maka imam yang adil, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk berlaku adil itu tidak mudah. Kadang butuh menguras perasaan atau energi, tenaga atau hal-hal lainnya. Tetapi itulah keadilan yang Allah taala apresiasi dengan dikabulkannya doa pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaimu hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa ketika dia mau iftar, yaitu ketika dia mau buka puasa. Itu doanya tidak tertolak. Maka kita hendaknya sebagai kepala keluarga, misal kita buka puasa di rumah bersama anak dan istri,
serulah mereka untuk bersama-sama di meja makan. Jangan dibiarkan anak kelayapan di luar atau mungkin di taman atau mungkin ngabuburit jauh-jauh dan nggak jelas buka di mana. Coba buka di rumah bersama-sama dengan sang kepala keluarga, anak, istri. Kalau memang tidak buka puasa di masjid, kemudian tanamkan dan tumbuhkan spirit hadis ini, yaitu berdoa sebelum buka puasa. Ajarkan pada anak dan istri kita kebiasaan zikir dan berdoa sebelum buka puasa. Begitu wahai para bapak yang berwibawa, anak-anak yang sedang main gadget di kamar mereka, kumpulkan mereka ke meja makan. Istri yang masih sedang sibuk di dapur, berikan dia kesempatan untuk datang ke meja makan dan ayo kita berdoa masing-masing. Karena itu sunnahnya berdoa saat itu. Tidak ditolak doa kita ketika itu. Kemudian da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi, dan ini sesuatu yang ma'ruf bagi kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka doa sebelum buka puasa, baik di 10 terakhir atau di hari-hari ini, tentu itu sesuatu yang semestinya kita lakukan. Walaupun tidak wajib, melainkan sunnah, tetapi jangan sia-siakan kesempatan ini sebelum berakhirnya ia. Memang di waktu Syawal nanti masih ada puasa-puasa lain, seperti 6 hari puasa Syawal, kemudian puasa Senin Kamis, puasa Bid dan seterusnya. Tetapi bulan Ramadan tentu lebih afdal. Dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, tasbihatun wahidah fi Ramadan afdalu min alfi tasbihat fi ghairihi. Satu kali antum mengucapkan subhanallah di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada 1000 kali antum mengucapkan di luar Ramadan. Artinya zikir-zikir kita di Ramadan ini insyaallah jauh lebih afdal dibandingkan di luar Ramadan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkataan Aisyah syadda mi'zarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat kain sarungnya. Maka banyak dari para ahli ilmu mereka mengatakan innahu kinayatun an i'tizalin nisa'i wat tafarrughi lil ibadah. Bahwasanya maksud dari mengencangkan kain sarungnya ini suatu metafora yang menunjukkan bahwa di 10 malam terakhir Rasulullah SAW mengasingkan istri-istrinya dari masalah hubungan seksual dan semisal itu, dan beliau meluangkan fokus dirinya untuk beribadah saja di 10 malam terakhir. Bisakah kita berusaha untuk betul-betul memaksimalkan ibadah kita? Betul, sebagian dari kita mungkin baru libur 3 atau 4 hari sebelum Lebaran, dan di hari-hari biasa diisi dengan pekerjaan, dan itu wajib. Maka i'tikaflah tetap, karena i'tikaf tidak harus full dari tanggal atau dari malam 21 sampai malam 30, melainkan bisa i'tikaf secara parsial. Misalnya setelah tarawih i'tikaf sampai berapa jam, kemudian boleh dia kalau memang mau pulang atau sampai subuh. Dan boleh juga dalam i'tikaf itu dia tidur, tetapi perbanyaklah zikir dan baca Al-Qur'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa al-mujtaba nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Aisyah lainnya radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf di 10 terakhir Ramadan sampai Allah taala wafatkan beliau. Artinya beliau istiqamah setiap dari akhir usianya, di tiap Ramadan 10 terakhir selalu beliau habiskan untuk i'tikaf. Setelah beliau wafat, thumma i'takafa azwajuhu min ba'd.
Setelah beliau wafat, maka para istrinya pun beriktikaf. Ini menunjukkan bahwa saya perempuan boleh beriktikaf. Dan para istri Nabi alaihissalam itu setelah wafatnya Nabi, tentu mereka adalah para janda yang tidak perlu untuk izin pada suaminya karena telah wafat suaminya. Maka tidak apa bagi seorang perempuan i'tikaf. Namun jika perempuan ini memiliki suami, maka wajib atasnya untuk meminta izin suaminya. Dan jika perempuan ini memiliki wali, maka dianjurkan untuk meminta izin pada walinya seperti bapaknya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini bukan menutup kemungkinan bolehnya perempuan untuk i'tikaf. Tetap syariat i'tikaf ini untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Namun ajaibnya kalau misalnya kita sebagai laki-laki yang berluang jemaah, kemudian kita lihat beberapa perempuan, mereka banyak yang belum nikah, mereka i'tikaf demi pernikahan supaya bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian kita yang sebenarnya berluang malah kalah dengan perempuan-perempuan ini. Maka ini sesuatu yang sebenarnya kurang elok untuk diketahui. Namun bagaimana hukumnya seseorang i'tikaf hanya untuk masalah dunia? Maka jawabannya adalah ini tidak boleh. I'tikaf itu lillahi ta'ala. Carilah ridha Allah. Boleh memang di dalamnya meminta kepada Allah hal-hal duniawi. Sebagaimana doa pun boleh kita minta hal-hal duniawi yang mubah. Tapi kalau misalnya tujuan primernya untuk dunia saja, setiap i'tikaf selalu kepikiran jodoh, maka ini sebenarnya menghilangkan esensi ubudiyah dia kepada Allah, membuat dia terdistract, teralihkan justru menuju ke dunia. Atau masalah perdagangan, masalah keuntungan, dia minta rezeki dari Allah Azza wa Jalla, betul itu, minta sama Allah. Tapi kalau misalnya materi saja yang dia fikirkan, lalu bagaimana nasib dan bagiannya di akhirat nanti? Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rendahnya diri kita di hadapan Allah taala dan sedikitnya amalan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, agar Allah taala memaafkan kekurangan kita dan menjadikan kita hamba yang betul-betul berusaha beramal saleh, berusaha istiqamah, dan semoga Allah taala mudahkan kita untuk bertaubat dari dosa-dosa yang selama ini masih kita konsistenkan. Karena sebagian dosa bagi hamba itu sulit untuk dihilangkan, dan hanya Allah Ta'ala yang maha kuasa dan maha mampu untuk mengubah qalbu hambanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.